Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad yang diambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, buah karya dari Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kembali rangkaian beberapa kejadian menuju terjadinya perang Uhud. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-jaisu al-makki ila aswaril madinati. Tentara-tentara musyrikin Mekah bergerak menuju perbatasan wilayah Madinah. Wa taba'a jaisu Makkata sirahu ala tariqil gharbiyati ar-ra'isiyatil muta'adati. Walamma wasala ilal abwa'i iqtarahat Hindun bintu Utbata jauju Abi Sufyana binabsi qabri ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baida anna qadatal jaisi rafadu hadha talaba wa hadaru minal awaqibil wakhimati allati talhaquhum law fatahu hadzal baba. Para tentara musyrikin Mekah mereka melanjutkan perjalanan dari Mekah menuju perbatasan Madinah melalui jalan utama di sebelah barat yang biasa dilewati oleh manusia. Ketika mereka sampai di daerah yang disebut daerah Abwa, seorang wanita musyrik Mekah yang bernama Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini istri dari seorang oligarki Mekah, yaitu Abu Sufyan, memberikan usulan kepada para tokoh kafir Quraisy Mekah. Apa usulannya? Melakukan pembongkaran kuburan
ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking bencinya kepada Rasulullah, saking dendamnya kepada Rasulullah, sampai kuburan ibunya Rasul itu mau dibongkar. Orang kalau sudah sakit hati, sudah dendamnya sudah memuncak, akan melakukan hal-hal yang kadang tidak masuk di akal. Ya, sampai kuburan ibunya Rasulullah itu akan dibongkar. Saking bencinya, saking dendamnya kepada Rasulullah SAW. Tetapi para komandan pasukan musyrik Mekah mencegahnya, jangan, ya, jangan kau coba-coba membongkar kuburan ibunya Muhammad. Ya, akibatnya akan sangat mengerikan. Ya, nanti kamu akan dikejar-kejar kalau coba-coba membongkar kuburan ibunya Rasulullah SAW. Sama saja dengan menghina, kan begitu kan? Ya. Dicegah oleh para komandan pasukan musyrik Mekah. Summa wasala jaisu Makkah sirahu hatta iqtaraba minal madinati fasalaka wadi al-aqiqu summa inharafa minhu ila dhatil yamin hatta nazala qariban bi jabali Uhudin fi makanin yuqalu lahu Ainaini bi batni sabkhati min qanatin ala syafiril wadi alladhi yaqa'u shimalal madinati bi jambi Uhudin. Fa ashkara hunaka yaumal jum'ati as-sadisi min syahri Sawal sanata salasin minal hijrah. Dari Abwa, dari daerah Abwa, pasukan kafir Quraisy Mekah melanjutkan perjalanan mereka sampai mendekati kota Madinah, melewati lembah Al-Aqiq, kemudian mengambil arah ke kanan, berbelok ke arah kanan, sampailah mereka dekat dengan gunung Uhud di suatu tempat yang disebut Ainain, berada di tanah tandus yang berhubungan dengan saluran yang berada di tepi lembah yang berada di utara Madinah di samping gunung Uhud. Pasukan kafir Quraisy Mekah berkumpul di tempat tersebut, yaitu pada hari Jumat, ya, mereka berkemah, ya, pada hari Jumat tanggal 6 di bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Al-majlisu al-istishari li ahdi khittati difa'i. Berikutnya rapat militer untuk menentukan strategi bertahan menghadapi musuh. Wa naqalat istihbaratul madinati akhbaru jaisi Makkah khabarun ba'da khabarin hatta al-khabaril akhiri an mu'sakarihi wa hina idin aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan istisyariyan askariyan a'la tabadala fihi ar-ra'yu li ikhtiyaril mawqifi wa akhbarahum an ru'ya ra'aha qala inni qad ra'aitu wallahi khairan ra'aitu baqaran yudbahu wa ra'aitu fi dubabi sayfi sulman wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'i hasinatin
wa ta'awwala al-baqara binafarin min ashabi yuqtaluna wa ta'awwala thulmata fi sayfihi bi rajulin yusabu min ahli baitihi wa ta'awwala dir'a bil madinati. Intelijen Rasulullah SAW mengirimkan berbagai informasi tentang kondisi tentara musyrikin Mekah secara berkelanjutan. Ada informasi baru sampaikan, ada informasi baru sampaikan, sampai informasi terakhir tentang posisi kemah para tentara musyrikin Mekah. Sudah tahu posisinya di mana, mereka sudah dekat dengan Madinah. Maka Rasulullah SAW mengadakan rapat militer tingkat tinggi untuk berdiskusi dengan para sahabatnya, menentukan strategi, ya, menentukan cara untuk melumpuhkan musuh. Dan beliau Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang mimpi, yang di dalam mimpi itu beliau melihat dan beliau menceritakan, inni qad ra'aitu wallahi khairan, demi Allah sungguh aku telah mengalami mimpi yang baik. Jadi mimpi yang baik layak untuk diceritakan. Ra'aitu baqaran yudbahu, aku bermimpi melihat beberapa ekor sapi disembelih. Wa ra'aitu fi dubabi sayfi sulman, aku bermimpi melihat beberapa ekor sapi disembelih dan melihat retak di mata pedangku. Ujung pedang Rasulullah itu retak dalam mimpinya begitu. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'i hasinatin, dan juga aku bermimpi aku memasukkan tanganku ke dalam baju besiku yang kuat. Lalu beliau menafsirkan mimpi tersebut di hadapan para sahabat. Beberapa ekor sapi beliau tafsirkan beberapa sahabat yang akan terbunuh. Kemudian beliau menafsirkan retak di ujung pedang beliau. Beliau menafsirkan ada seseorang dari keluarga beliau yang akan terbunuh. Dan beliau menafsirkan baju besi itu maksudnya adalah benteng pertahanan kota Madinah. Ya. Summa qaddama ru'yahu ila sahabatihi alla yakhruju minal madinati wa an yahtasunu biha fa in aqama al musyrikuna bi mu'sakarihim fa aqamu bi syarri muqamin wa bi ghairi jadwa wa in dakhalul madinata qatalahum al muslimuna ala afwahi al aziqati wan nisa'u min fawqil buyuti. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada para sahabat tentang tafsir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar mereka diajak untuk tidak keluar dari kota Madinah. Ya, kesimpulan dari mimpi itu, kita gak usah keluar dari kota Madinah, kita bertahan di dalam kota Madinah. Jika ada orang-orang musyrik tetap tinggal di perkemahan mereka, berarti mereka
berada di tempat yang tidak menguntungkan, tempat yang buruk. Namun jika pasukan musyrikin Mekah nekat coba-coba berani memasuki kota Madinah, mereka akan diperangi oleh kaum muslimin ketika mereka masuk ke pintu-pintu gang kota Madinah, dan juga akan dibantai oleh para wanita dari atap rumah-rumah mereka. Jadi Madinah itu cukup padat ya. Jadi kalau mau masuk Madinah itu melewati gang-gang sempit ya, ketika mereka lewat tinggal dari atas tinggal dilempari tombak dan seterusnya. Wa kana hadha huwa ar-ra'yu, inilah saran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa wafaqahu ala hadha ar-ra'yi Abdullah bin Ubay bin Salul rasul munafiqina, wa kana qad hadaral majlisa bi sifatihi ahadu ju'amai al-khazraji, wa yabdu an muwafiqatihi anna muwafiqati li hadzal ra'yi lam takun li ajli anna hadha huwal mawqifu as-sahihu min haitsul wajhati al-ashkariyati, bal liyatamakkana minat taba'udi anil qitali duna an ya'lama bidzalika ahadun. Yang pertama kali menyetujui pendapat Rasulullah SAW justru adalah seorang munafik, ya, tokoh atau pemimpin munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ikut rapat di dalam majelis Rasulullah SAW sebagai perwakilan dari suku Khazraj. Ya. Bagaimanapun juga Abdullah bin Ubay bin Salul di mata orang-orang Islam, dia orang Islam. Ya. Dia orang Islam karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa. Nanti diingkarinya ketika sudah terang benderang. Orang munafik kan begitu. Ketika Islam kuat, dia sembunyikan kekafirannya. Nanti ketika Islam melemah, dia akan tampakkan aslinya. Karena belum kelihatan aslinya, maka dibiarkan. Ya. Persetujuan Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap pendapat Rasulullah bukan karena itu adalah pilihan yang sesuai menurut strategi perang, ya. Jadi bukan karena ketaatan kepada Rasulullah, bukan. Seorang munafik ketika memberikan persetujuan kepada Rasulullah itu karena ada modus lain, ya, berbeda dengan seorang mukmin. Ketaatannya ikhlas, ya, bukan karena ada modus lain. Abdullah bin Ubay bin Salul dia memiliki modus, dah bertahan saja di Madinah, dah usah keluar, karena dia punya niat buruk, yaitu tidak mau ikut perang. Ya. Jadi salah satu di antara sifat munafik ketika pasukan kaum muslimin akan berperang, dia adalah orang yang paling banyak mencari alasan. Kalau ada alasan yang sesuai, dia pasti setuju. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu niat buruk seorang tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Wasa Allahu an
yaftadiha huwa wa ashabuhu li awwali marratin amamal muslimina wa yankasifa anhum al-buto'a alladhi kana kufruhum wa nifaquhum yakmunu wara'ahu wa yata'arrafu al-muslimuna fi akhraji sa'atihim ala tilkal afa'a allati kana tataharraku tahta malabisihim wa akmamihim. Namun Allah SWT meskipun seakan-akan Abdullah bin Ubay bin Salul ini setuju dengan pendapat Rasulullah, padahal bukan karena ikhlas mentaati Rasulullah, tapi karena dia memang tidak mau ikut perang. Jadi orang munafik itu orang yang sangat cinta dengan dunia dan sangat takut dengan kematian. Nah, itu orang munafik. Lalu Allah membongkar modus seorang tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, dan kroni-kroninya. Pertama kalinya di hadapan kaum muslimin disingkap kekufuran dan kemunafikan yang selama ini dia sembunyikan, ya, agar kaum muslimin nanti pada saat kondisi yang sangat berbahaya bisa mendeteksi, bisa mengetahui afa'ah orang-orang munafik yang sebetulnya dia adalah ular yang berada di dalam baju kaum muslimin. Ya. Jadi sengaja dijebak. Ya. Terkadang Rasulullah SAW dalam masalah perang, ketika belum diputuskan dengan wahyu, berarti itu pendapat pribadi. Maka para sahabat diizinkan untuk berbeda pendapat selama belum diputuskan oleh wahyu. Faqad badara jama'atun min fudula'i sahabati mimman fatahu al-khuruju yawma badrin wa min ghairihim fa asyaru 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bil khuruji wa alahu alaihi fi dzalika hatta qala qailuhum ya Rasulullah kunna natamanna hadal yawma wa nad'ullaha faqad saqahu ilaina wa qurba al-masiru akhrij ila a'daina la yarawna ana jabunna anhum. Beberapa tokoh senior sahabat, ya, sahabat-sahabat senior yang tidak ikut perang dalam perang Badar maju, ya, dan memberikan usul kepada Nabi. Wahai Nabi, ya kira-kira begitu ya. Bagaimana kalau kita keluar saja dari Madinah? Ya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, justru perang inilah yang kami tunggu-tunggu. Nah, ini bedanya antara munafik dengan muwahhid. Bagi orang muwahhid, perang melawan orang kafir itu adalah peluang emas untuk mati syahid. Beda. Tapi bagi orang munafik, jangan perang kalau bisa. Nah, gitu ya. Padahal musuh kan sudah jelas, sudah dekat dengan kota Madinah. Wahai Rasulullah, kami sangat mengharapkan menunggu-nunggu hari di mana kami bisa mendapatkan keutamaan menjadi syuhada, menjadi orang yang mati syahid, masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa disiksa, ya. Tiket masuk surga tanpa diperiksa dan disiksa. Dan kami sering berdoa kepada Allah, kapan ya kami dikasih kesempatan ikut perang seperti perang Badar. Nah,
kira-kira begitu ya. Hingga Allah memberikan anugerah kepada kami dan kesempatan kami berangkat menuju peperangan yang tidak lama lagi akan terjadi. Ya Rasulullah, ukhruj ila a'daina, keluar kita hadapi musuh-musuh kita sama-sama. La yarawna ana jabunna anhu, ya. Supaya orang-orang kafir tidak akan menganggap kita sebagai orang yang penakut, pengecut. Ya. Nah, ini seorang muwahhid, gentleman, ya. Bukan kemudian cari-cari alasan. Ya. Nanti kita akan dianggap orang yang tidak punya keberanian melawan pasukan musyrikin Mekah. Mereka dari Mekah jaraknya 500 km saja nekat, berani ingin menghabisi kita. Masa kita nggak berani? Itu ya. Padahal kita di atas kebenaran. Dan di antara para sahabat senior yang paling bersemangat memberikan usulan untuk keluar dari kota Madinah melawan para pasukan musyrikin Mekah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa kana fi muqaddimati haula'il mutahammisina Hamzatu ibnu Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya sendiri, saudara ayahnya Rasulullah, dan beliau adalah ahli perang, ya, ahli perang. Ammu Rasulillah, pamannya Rasul. Alladzi kana qad abla ahsana bala fi ma'rikati Badrin, dan beliau termasuk orang yang paling terdepan melawan 1000 tentara Abu Jahal di perang Badar. Faqad qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi anzala 'alaikal kitaba la at'amu ta'aman hatta ujalidahum bisayfi kharijil madinati. Ya. Mereka memberikan usulan kepada Rasulullah bukan karena modus menentang pendapat Rasul, bukan. Ya. Motivasi mereka ingin mendapatkan syahid atau hidup mulia. Demi Zat yang menurunkan Al-Quran kepadamu, aku tidak akan makan kecuali aku bisa memerangi mereka dengan pedangku di luar Madinah. Ya, ini para sahabat senior yang memberikan usulan. Wa tanazzala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ra'yihi mura'ata li haula'i al-mutahammisina wastaqarra ar-ra'yu 'alal khuruji minal madinati wal liqa'i fil maidani safiri. Rasulullah SAW melihat begitu tingginya semangat para sahabat yang ingin mati syahid atau hidup mulia. Tidak ada rasa takut lagi. Kalau orang-orang kafir sudah habis kan tidak ada rasa takut lagi. Ya, Mekah nanti akan dikuasai. Ya. Mati syahid atau menang, ya gitu ya. Rasulullah akhirnya mempertimbangkan usulan para sahabat yang berbeda dengan usulan Rasulullah SAW, yaitu keputusan akhirnya keluar, membawa pasukan kaum muslimin keluar dari Madinah menuju peperangan terbuka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran Rasulullah SAW pemimpin yang punya kepribadian pikiran terbuka, mau menerima pendapat yang berbeda. Ya, beliau jauh dari sikap otoriter. Ya, seperti inilah para pemimpin hendaknya mencontoh Rasulullah SAW. Kalau ada pendapat yang lebih rasional, maka tidak malu untuk membatalkan pendapatnya dan mengambil pendapat orang
lain. Ya. Jadi terkadang Rasulullah diizinkan untuk berbeda pendapat ketika belum diputuskan oleh wahyu. Ya. Dan ini mengajarkan kepada kaum muslimin dalam sebuah negara, dalam sebuah komunitas, ya, seorang pemimpin itu harus punya jiwa negarawan, ya. Mau untuk menerima nasihat atau usulan dari murid-muridnya. Demikian juga seorang guru, ya, jangan egois, ya, jangan merasa paling hebat dalam urusan strategi. Ya. Berikutnya taktibul jaisil islami wa khurujihi ila sahatil qital. Pasukan kaum muslimin dibagi beberapa batalion, ya, sebelah utara, sebelah selatan, yang paling tengah, ya, diatur, ya, untuk menuju perang terbuka. Summa shalla Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nasi yaumal jum'ati fa wa'adhahum wa amaruhum bil jaddi wal ijtihadi wa ahbaru anna lahum an-nasru bima sabaru wa amaruhum bitahayyu'i li aduwwihim fa farihan nas bidzalika summa shalla bin nasil asra wa qad hashadu wa hadara ahlu al-awali summa dakhala baitahu wa ma'ahu sahibahu Abu Bakrin wa Umaru fa ammamahu wa albasahu fatadjaja bisilahi wa dhahara baina dir'aini wa taqallada saifa summa kharaja 'alan nas. Setelah keputusan diketuk palu, sepakat Rasulullah menghormati usulan para sahabat. Rasulullah menjadi imam, yaitu pada sholat Jumat. Kemudian beliau berkhutbah, menyampaikan nasihat, memerintahkan mereka agar bersungguh-sungguh meluruskan niat, ya, perang murni semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Memberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan bukan dengan semata-mata strategi. Mereka akan mendapatkan kemenangan berkat kesabaran mereka, ya. Dan meminta mereka untuk bersiap-siap, ya, bersiap-siap siaga menghadapi para pasukan musyrikin Mekah. Kemudian umat Islam setelah mendengar khutbah Rasulullah SAW mereka bergembira, ya. Lalu beliau melanjutkan setelah beberapa jam beliau mengimami sholat asar, sedangkan mereka telah berkumpul. Orang-orang yang ada di Madinah, di samping beliau ada Abu Bakar, Umar, kemudian memakaikan sorban dan pakaian beliau. Setelah itu beliau memanggul senjata, ya, pedang, memakai baju besi, rangkap dua, keluar memimpin pasukan kaum muslimin, ya. Jadi beliau seorang jenderal, panglima tertinggi, ya, kepala negara sekaligus panglima tertinggi, jenderal. Wa kana an-nasu yantadiruna khurujahu wa qad qala lahum Sa'adu ibnu Mu'ad wa Usaidu ibnu Hudair. Kaum muslimin menunggu beliau keluar, sementara seorang sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair berkata kepada para tentara kaum muslimin, ya, istakrohtum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal khuruji faruddul amro ilaihi, ya.
kalian kok bisa memaksakan pendapat kepada Rasulullah, gitu ya. Serahkanlah keputusan terbaik kepada Rasul, ya. Ini seorang Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Jadi Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair itu sebenarnya merasa tidak nyaman, ya. Kalau kata orang Jawa, ya pekewuh, gitu ya. Kok bisa kalian mengambil pendapat kalian sementara pendapat Rasulullah dibatalkan, gitu ya. Fanadamu jami'an ala ma sona'u, ya, fanadimu jami'an ala ma sona'u. Para sahabat senior tadi yang diwakili oleh Hamzah bin Abdul Muthalib mendengar nasihat Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair, mereka menyesal. Oh iya ya, kok bisa ya kita menolak pendapat Rasulullah, ya. Karena mereka saking semangatnya, bukan karena semata-mata ingin membantah usulan Rasul. Kok bisa ya kita lancang, ya, memilih pendapat kita dan membatalkan pendapat Rasulullah SAW. Falamma kharaja qalu lahu, ketika para sahabat yang diwakili oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah terlanjur semangat ingin keluar dari Madinah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maka lana an nukhalifaka fasna ma syi'ta. Ya Rasulullah, kami menyesal, ya, kami menyesal, kami sudah berani berbeda pendapat denganmu, gitu ya. Berbuatlah sesuai dengan pendapatmu saja ya Rasulullah, gitu. Akhirnya mereka mencabut, ya. In ahbabta an tamkusa bil madinati faf'al. Jika engkau ingin mengambil pendapatmu yang pertama tadi dan kami rela, kami batalkan pendapat kami, maka lakukanlah. Gak apa-apa, kami ridho. Nah gitu, ya. Ini menunjukkan bahwa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hati para sahabat itu sangat lembut sekali. Ketika ada yang memberikan nasihat, mereka itu mudah sekali untuk menerima nasihat. Gitu ya. Kalian apa enggak kurang ajar, gitu ya? Kok bisa membatalkan pendapat Rasulullah? Karena itu sudah dirapatkan, sudah menjadi keputusan akhir, Rasulullah menghormati. Ya, sudah diputuskan, sudah rapat, ya. Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair memberikan nasihat karena tidak ikut rapat, ya. Berbeda dengan Hamzah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah menghormati keputusan akhir, keputusan yang sudah diketok palu. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Ma yang bagi linabi ida labisa lakmatahu wa ya adirhu an yadu hatta yahkuma Allahu bainahu wa baina aduwihi. Rasulullah mengatakan apa? Tidak pantas bagi seorang nabi jika sudah memakai baju besi lalu melepaskan kembali sampai Allah memutuskan antara dia dan musuhnya. Rasulullah tetap menghormati keputusan rapat, ya. Kemudian Rasulullah mengelompokkan pasukan kaum muslimin menjadi 3 batalion, dan insyaallah taala kita akan sambung di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.